Hai, kami dari kelompok 4 akan memenuhi tugas Strategi pembelajaran matematika. Dan materi kami gaya belajar dan bagaimana cara untuk mengkondisikan kelas. Di dosen Daryl Filandi Kaunang, SPD, MPD. Berikut penjelasannya. Gaya belajar. Pengertian gaya belajar. Para ahli memberikan beberapa pengertian gaya belajar. Pada dasarnya, kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang lambat. Oleh karena itu, siswa seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Para peneliti menemukan adanya berbagai gaya belajar pada siswa yang dapat digolongkan pada kategori tertentu. Siswa berkesimpulan bahwa setiap siswa belajar menurut cara sendiri yang disebut gaya belajar. Juga guru mempunyai cara mengajarnya masing-masing. Siswa dapat menemukan gaya belajar itu dengan instrumen tertentu. Kesesuaian gaya mengajar dan gaya belajar mempertinggi efektivitas belajar. Menurut beberapa ahli, yaitu Deporter dan Hernaki, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Nah, yang dimaksudkan di sini seperti halnya ketika dalam proses belajar mengajar, seperti halnya di dalam kelas. Ketika seorang guru menyampaikan informasi kepada siswa-siswanya dan kemudian siswa itu menerima informasi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, gaya belajar bukan hanya berupa aspek ketika menghadapi informasi atau melihat ataupun mendengar, menulis ataupun berkata, tetapi juga aspek pemrosesan informasi sekuensial, analitik, global, otak kiri dan otak kanan, atau aspek lain adalah ketika merespon sesuatu atas lingkungan belajar. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar menurut Typoter dan Hemaczki. Nah, menurut Typoter dan Hemaczki berpendapat bahwa gaya belajar terbagi menjadi 3 macam, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar autorial, dan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Dalam gaya belajar visual ini lebih cenderung mendominankan pada bagian penglihatan dibandingkan bagian pendengaran ataupun gerak-gerakan. Dalam hal ini, penggunaan metode yang digunakan oleh guru lebih dititik beratkan pada bagian peragaan ataupun media. Nah, contoh tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, ataupun video. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang lebih cenderung melalui suara pada proses pembelajaran. Gaya belajar auditorial dapat mencerna makna dari penyampaian melalui suara, pitch, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditorial lainnya. Nah, siswa seperti ini, mereka lebih cepat menghafal atau lebih mudah menghafal dengan membaca serta mendengarkan suara melalui radio, kaset, bahkan video, dan lain-lain. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik memiliki gaya belajar yang dilakukan segala sesuatu secara langsung melalui gerak dan sentuhan.
Siswa yang mempunyai gaya belajar seperti ini atau gaya belajar kinestetik, mereka belajar melalui gerak, menyentuh, dan melakukan. Nah, siswa seperti ini sangat sulit duduk berjam-jam karena mereka sangat suka melakukan aktivitas dan bereksplorasi dengan kuat. Sehingga proses belajar yang harus dilakukan bagi mereka yaitu dengan menggunakan gerakan atau sentuhan. Kita masuk dalam gaya belajar siswa menurut David Cole. Gaya belajar menurut David Cole mengklasifikasikan ke dalam 4 kecenderungan utama. Pertama, yaitu concrete experience, di mana siswa mempunyai perasaan dengan menekan segi-segi pengalaman konkret. Baru yang kedua, abstract conceptualization, di mana siswa belajar melalui pengalaman atau pemikiran-pemikiran ide secara logis, perencanaan yang dimiliki siswa. Ketiga, reflective observation, di mana siswa melakukan pengamatan, penekanannya mengamati sebelum menilai, menyimak sesuatu perkara dari berbagai perspektif. Keempat, gaya belajar active experimentation. Di sini siswa belajar melalui tindakan, cenderung kuat dalam segi kemampuan melaksanakan tugas, berani mengambil risiko, dan mempengaruhi orang lain lewat perbuatannya. Mengelola kelas adalah salah satu bentuk keterampilan guru untuk bisa menciptakan iklim belajar yang konduktif dan dapat mengendalikannya apabila terjadi gangguan dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang pendidik. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Hal tersebut harus dilakukan seorang pendidik untuk bisa menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, seorang pendidik harus melakukan variasi dalam kegiatan pembelajaran, seperti bervariasi dalam metode, strategi, dan media pembelajaran. Hal tersebut bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata-kata, tindakan, dan bahan yang dapat meningkatkan gairah belajar siswa sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tingkah yang menyimpang pada saat proses belajar berlangsung. Terima kasih.